Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah pada Minggu 3 April 2022. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada Minggu 3 April 2022 tertulis dalam Surat Rasul Paulus kepada Jemaat Filipi pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 4b sampai ayat yang ke-14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah berlari menuju panggilan sorgawi. Pengalaman Paulus bertemu dengan Kristus di jalan menuju Damaskus membawa Paulus pada perubahan pandangan hidup yang sama sekali baru, yakni menuju panggilan sorgawi. Paulus mendapati bahwa keyakinan pada kemampuan seseorang untuk membuktikan dirinya sendiri berharga dalam pandangan Allah mengakibatkan terpisahnya dia dari Allah. Mengapa? Karena hal ini secara langsung menolak
ketergantungan yang rendah hati terhadap Allah. Padahal hanya dalam iman, dalam ketergantungan kepada Allah, mata seseorang akan terbuka untuk mengerti tujuan Allah dan juga pemberian kuasa Allah untuk ikut ambil bagian dalam tujuan tersebut. Dalam nats ini, Paulus mengungkapkan bagaimana dahulu hidupnya dalam standar keagamaan yang tinggi dengan semangat dan profesional. Bisa kita baca di ayat 4b sampai ayat 6. Paulus memberitahukan latar belakang hidupnya adalah orang yang benar-benar melakukan dan mematuhi hukum Taurat. Dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Pada saat itu menjadi anggota kelompok orang Farisi yang religius merupakan lambang kehormatan. Sebab mereka memang sangat cermat dalam hal ketaatan kepada hukum Musa dan penafsirannya yang telah diturunkan selama berabad-abad. Orang Farisi percaya bahwa jika semua orang Yahudi melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna, selama 1 hari saja kerajaan Allah datang. Demikianlah Paulus dididik oleh para rabi menurut tradisi hukum Taurat. Ia telah menaati sangat banyak peraturan yang diciptakan untuk menghindarkan orang-orang yang setia dari ketidaktaatan terhadap hukum Musa. Di sini Paulus dengan yakin menyatakan bahwa ia sudah menurutinya sejak masa mudanya. Bahkan berkata bahwa ia tidak bercacat dalam hukum Musa. Bahkan lebih daripada yang dilakukan orang Yahudi lainnya, ia telah melakukannya. Namun setelah Paulus mengenal Kristus, ternyata semuanya itu adalah kerugian. Oleh karena Kristus, Paulus telah melepaskan semuanya itu. Kehormatan ketika menjadi bahagian kelompok orang Farisi yang religius. Sehingga dengan semangatnya sebagai orang Farisi terhadap hukum Taurat terwujud dalam penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Paulus menganggap dahulu itu keuntungan, ternyata adalah kerugian. Dan Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bisa kita lihat dan baca di ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tujuan orang Farisi yang tertinggi adalah membawa orang Israel kepada ketaatan yang sempurna. Dan banyak orang menjadi sangat saleh hingga akhirnya menjadi sumber kebanggaan dan sikap yang membenarkan diri sendiri. Sikap yang demikian membuat mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan. Mereka menolak ketergantungan yang rendah hati terhadap Allah. Maka Paulus dalam ayat 9 menyadari bahwa ia harus berada dalam Kristus, bukan dengan kebenarannya sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan karena kepercayaan kepada Kristus. Paulus menunjukkan sebuah perubahan pandangan hidup yang sama sekali baru, yakni menuju panggilan hidup sorgawi. Tentu hidup dalam panggilan Kristus harus merespon dengan aktif. Yang pertama, Paulus mengatakan di ayat 10 sampai ayat 11
menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Meniru dan meneladani Kristus yang disebut imitatio Christo. Yesus Kristus menginginkan agar para muridnya dan orang yang percaya kepadanya mengikut Dia, meniru dan meneruskan apa yang telah diperbuat Yesus. Itulah sebabnya Paulus ingin menjadi serupa dengan Dia. Paulus meniru dan melanjutkan cara Yesus bertindak, berbuat, dan berperilaku kepada orang lain. Misalnya dalam hal saling mengasihi, mengampuni, dan berbuat baik kepada orang lain. Bukan seperti sebelum ia mengenal Kristus. Paulus justru menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan menjadi serupa dengan Kristus, Paulus beroleh kebangkitan seperti Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian Paulus tidak hanya menunggu, tetapi ia merespon panggilan surgawi dengan mengejar dan menangkapnya, karena Kristus pun sudah menangkap Paulus untuk menjadi muridnya. Paulus menyadari dia belum memperoleh pengetahuan yang sempurna tentang Kristus. Juga tidak sedang berada dalam keadaan spiritual yang sempurna. Sebaliknya, Paulus mengejar penebusan yang disediakan Yesus baginya, yaitu penebusan yang akan disediakan Yesus oleh orang-orang yang percaya kepadanya, penebusan yang akan dimilikinya sepenuhnya oleh Paulus ketika Allah suatu hari membangkitkan orang-orang percaya dari antara orang mati. Paulus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan melupakan apa yang telah di belakang, serta berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Paulus tidak mengatakan bahwa dia akan melenyapkan kenangan masa lalunya. Paulus tidak ingin mengingat masa lalunya itu dengan tujuan yang hampa, tetapi bagaimana semuanya itu dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan spiritualnya. Paulus juga tidak mau terjebak dalam penyesalan akan masa lalunya, tidak mau kalau masa lalunya menghalangi perkembangan kehidupannya saat itu dan kehidupannya di masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, tujuan orang Kristen adalah kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Untuk itu kita harus mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus. Jangan berpegang kepada kebenaran diri sendiri. Mengapa? Sebab Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa hidup yang harus dipatuhi. Kalau ada seseorang sedang menghadap raja, tentu ia tidak akan berani memalingkan wajahnya dan memandang arah lain. Ia pasti selalu memandang raja, sang penguasa. Rajalah yang paling utama baginya. Dia adalah sumber iman kita. Ketika kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, maka kita harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yesus adalah awal dan akhir iman kita. Dia adalah teladan kita. Apapun yang kita lakukan dalam panggilan kita, hadapilah selalu dengan meneladani cara hidup, pikiran, dan perasaan Kristus. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih,
dua pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, jangan pernah berhenti berlari kepada Yesus. Kita tidak berlomba berlari untuk meraih hadiah duniawi, melainkan berlomba meraih hadiah dari sorgawi. Entah itu kita pernah gagal atau berhasil di masa lalu, mari kita terus berlari menuju tujuan. Rasul Paulus sendiri mengakuinya dalam teks ini bahwa ia sendiri belum mencapai garis finish. Ia berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya." Karena itu, Paulus mengajak kita untuk terus maju dan melupakan apa yang ada di belakang. Rasa takut di masa lalu, kegagalan di masa lalu, kesedihan di masa lalu. Yang kedua dan yang terakhir, apapun yang kita lalui dalam perjalanan ketika berlari-lari menuju tujuan, apakah itu jalan yang sesak, sempit, berlubang, terjal dan gersang, belajar dari Paulus, memandang semua penderitaan itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, yaitu kehidupan bersama Allah dalam kerajaan sorga. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang telah Engkau perdengarkan kepada kami, agar kami senantiasa dengan setia dan bertekun berlari-lari untuk memenuhi panggilan sorgawi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguatkan kaki kami ketika kami berlari-lari meraih hadiah sorgawi itu. Biarlah Tuhan yang mengokohkan kami Tuhan, sehingga kami tidak menyerah dan berhenti. Tetapi apapun yang kami lalui dalam kehidupan kami berlari, apakah itu penderitaan, kegagalan, bahkan keberhasilan, semuanya itu akan kami sambut di dalam ucapan syukur bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan menolong kami. Kami berdoa Tuhan buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah juga yang memberikan kepada mereka hati yang bergembira, memberikan kepada mereka iman yang setia hanya kepada Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun hidup dari warga jemaat-Mu. Jika mereka sedang sakit, ingatkan mereka Tuhan untuk senantiasa memanggil nama-Mu, sebab sumber kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Berkati juga warga jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam penderitaan, beban berat, dan berduka cita. Engkau memberikan Tuhan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.